sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Senang pada sore hari ini kita baru bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Ya, kita akan beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Yang siap beribadah, kita boleh lambaikan tangannya. Ayo semuanya lambaikan tangannya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami akan beribadah, Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah semua jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dan kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Selamat sore Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. I love you Jesus, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, adik-adik semuanya, sore ini kita percaya kita bersuka cita. Ayo sekali lagi, siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan, adik semuanya di rumah bersuka cita. Dan saat ini kita akan pujian lagi sekali lagi kepada Tuhan, When Jesus in the Family. Nah, ayo semuanya tepuk tangan. When Jesus in the family.
bersukacita karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik semuanya, kita percaya kita bersukacita karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa, dan sebelumnya kita angkat pujian bersama-sama. Ku cinta Yesus. Sama-sama ya, angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan urapi Kak Made yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Kak Made. Hai, apa kabar semuanya? Nah, adik-adik semuanya tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya setiap pujian, pengagungan kepada Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik semuanya duduk yang manis. Jangan jalan-jalan, jangan bobo, jangan makan minum. Dengarkan cerita firman Tuhan pada kali ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah nggak makan? Masih ada ya? Oke, gimana rasanya tubuh kita kalau nggak makan? Ya benar, pasti lemas. Demikian juga dengan roh kita. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, maka roh kita menjadi lemah. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan cerita firman Tuhan berikut ini. Shalom, kali ini kita akan mendengar cerita tentang seekor tupai yang bernama Skimpy. Seekor tupai bernama Skimpy. Skimpy ini tinggal di sebuah hutan bersama dengan teman-teman yang lainnya di sebuah suatu negara pada musim dingin.
tupai ini memiliki suatu kebiasaan yang baik dan dia amat terkenal. Pada suatu hari, Skimpy ini memiliki cita-cita yang tinggi dari semua binatang yang ada di sekitarnya. Setiap musim dingin, musim panas, Skimpy selalu mengumpulkan makanan, buah-buahan, termasuk yang berkulit, untuk memenuhi tempat penyimpanan bahan makanannya. Karena pikirnya, kelak suatu hari nanti, dia telah mempunyai begitu banyak persediaan makanan jika musim dingin atau musim panas tiba. Tetapi untuk tahun ini, Skimpy memutuskan untuk berbuat cara yang lain dari seperti biasa yang dilakukan. Skimpy berpikir-pikir bahwa dia sudah tua dan dia sudah terus bekerja keras, selalu mengumpulkan makanan setiap waktu, dari tahun ke tahun. Dan setiap tahun, Skimpy selalu yang terlebih dahulu mengumpulkan makanan, baik musim dingin maupun musim panas, ketimbang dari teman-teman yang lainnya di hutan. Dan tahun ini, Skimpy benar-benar butuh istirahat. Dan dia berlibur. Dia tidak bekerja, dia hanya tidur-tiduran. Dia menikmati persediaan yang sudah ada. Dan dia berpikir bahwa itu cukup sepanjang tahun. Lalu dia berpikir dan berkata, untuk apa aku khawatir? Tiba-tiba teman Skimpy memanggil, "Hai Skimpy, di mana kamu bersembunyi?" Kata Skippy temannya yang berada di hutan seberang. Skippy dapat melihat bahwa di tempat di mana Skimpy tinggal itu sudah tidak ada makanan lagi. Lalu ia berseru kepada Skimpy, "Wah, makananmu telah habis ya?" Begitu kata Skippy. "Ya, aku kira tahun ini aku tak perlu bekerja begitu keras, sebab biasanya persediaan makananku cukup," jawab Skimpy. Akhirnya Skippy berkata, "Kawan, aku harap kau telah belajar dari pengalaman yang sulit ini. Dan tahun depan kau akan berusaha mengumpulkan lebih banyak makanan lagi," jawab Skimpy. "Baiklah, aku hari ini akan berkata kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan berlibur lagi selama hidupku." Kemudian Skippy, "Bagus itu. Nah, untuk kali ini biarkan aku yang akan menolongmu. Engkau boleh mengambil makanan dari tempat simpananku. Persediaanku cukup untuk kita berdua." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Skimpy sungguh telah mendapatkan suatu pelajaran yang baik, bukan? Sekarang kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 11. Begini bunyinya, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Sekali lagi ya adik-adik ya. "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Perhatikanlah kisah cerita berikut ini. Ada seorang anak bernama Lucky. Ia seorang anak Kristen. Ia telah memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya.
Dan sejak itu, Lucky amat setia membaca Alkitabnya. Setiap pagi dan setiap petang, Lucky rajin membaca firman Allah dan menghafalkan satu ayat. Namun suatu kali, Lucky mulai lupa membaca Alkitab. Sehingga Lucky mengalami berbagai macam masalah. Lucky sudah mulai berani membantah gurunya dan mengganggu teman-teman sekelasnya. Dan pada suatu hari, ia hampir saja berkelahi dengan sahabat karibnya. Dan kawan-kawannya melihat bahwa Lucky sudah mulai berubah. Pada suatu hari, Lucky berpikir sementara ia berbaring di tempat tidurnya. Kemudian terlihat olehnya Alkitab yang tertutup debu di atas mejanya. Kelihatannya kotor sekali. Kemudian Lucky bertindak. Dengan suara nyaring dia berkata, "Oh, firman-Ku, aku telah mengabaikan Engkau. Itu kesalahanku, sehingga aku sering mengalami masalah, sering berkelahi, sering membantah guru, dan tidak dengar-dengaran. Karena aku melalaikannya, maka aku mengalami berbagai macam masalah. Dan aku sadar bahwa makanan rohaniku adalah firman Allah. Dan aku telah bersalah. Dan sekarang aku akan berkomitmen untuk kembali membaca firman Allah. Dan tidak melupakannya lagi. Aku akan menyimpannya dalam hati. Dan aku akan menyediakan hatiku untuk selalu diisi oleh firman Allah. Dan aku berkomitmen untuk sekali-kali tidak, tapi aku harus berkata iya untuk firman. Sejak saat itu, Lucky berkomitmen untuk berhenti dari liburnya. Karena ternyata libur membaca Alkitab menyebabkan banyak mengalami masalah. Kemudian kawan-kawan Lucky semuanya melihat bahwa Lucky telah kembali seperti semula, menjadi anak yang baik yang memiliki Kristus dalam hatinya. Dan Lucky menyadari bahwa ia sungguh bersalah karena berhenti membaca firman Allah. Lalu Lucky pun menunjukkan kasihnya kepada teman-temannya, dan melalui kehidupan Lucky, teman-teman sekolahnya, teman-teman di sekitarnya dapat mendapatkan berkat. Dan teman-temannya juga melihat perbuatan baik daripada si Lucky. Nah, adik-adik, sama seperti Skimpy, ia juga awalnya bersalah karena berhenti mengumpulkan makanan, sehingga musim dingin ia tidak mempunyai makanan. Tapi Skimpy berkomitmen juga dan mau berubah, tidak lagi berhenti untuk bekerja. Dia terus bekerja untuk mengumpulkan makanan. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar ini adik-adik. Nah, ini gambar roti dan minuman. Dan ini semua adalah untuk makanan jasmani kita. Lalu, apakah makanan rohani kita? Ya, benar, firman Allah. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Jika tubuh kita kuat, maka tubuh kita diberi makan. Demikian juga dengan roh kita. Jika roh kita supaya kuat, maka harus diberi makan, yaitu firman Allah. Nah, adik-adik,
marilah kita bersama-sama untuk mengisi hati kita, roh kita dengan firman Allah setiap hari. Dengan cara membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu datang sekolah minggu, dengar cerita firman Tuhan ketika guru bercerita. Sebab jikalau roh kita lemah, maka kita akan mendapat banyak masalah. Sama seperti tubuh kita kalau lemah, kita pasti akan sering mengalami sakit. Nah, adik-adik, Alkitab berkata dalam firman Allah 1 Petrus 2 ayat 2, Matius 4 ayat 4, yaitu sama seperti kita memerlukan makanan dan minuman untuk memelihara kesehatan tubuh kita, demikian juga kita memerlukan firman Allah untuk menolong kita hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, marilah kita juga bersama-sama berkata seperti Ayub dalam Perjanjian Lama. Bunyinya begini, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutmu. Itu Ayub 23 ayat 12b. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, apabila adik-adik kita semua memikirkan kembali tentang cerita Skempi tadi, dia perlu menyimpan makanan untuk musim dingin dan panas. Oleh karena itu, janganlah juga kita lupa untuk menyimpan firman Allah di dalam hati kita. Ingat, dalam firman Tuhan tadi, Mazmur 119 ayat 11 berkata, bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Nah, adik-adik, begitulah cerita tadi tentang si Skempi dan si Lucky. Nah, si Skempi pernah punya niat untuk berhenti mengumpulkan makanan, tetapi dia berkomitmen kembali bahwa dia terus untuk bekerja mengumpulkan makanan. Begitu juga Lucky pernah meninggalkan Tuhan dengan cara tidak membaca Alkitab firman Tuhan lagi, sehingga dia sering mengalami masalah. Nah, adik-adik di rumah, saat ini jika adik-adik semuanya merasa hati hampa, tidak ada isi firman Tuhan hatinya, mulai hari ini kita berkomitmen untuk menyiapkan waktu untuk Tuhan, membaca firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan yang lebih utama adalah melakukan firman itu setiap hari. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita mendengarkan firman Tuhan? Nah, yang belum membaca bisa membaca, kan bisa mendengarkannya lewat ibadah sekolah minggu seperti sekarang ini, ya. Atau mama dan papa yang baca firman, adik-adik mendengarkannya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membacanya sendirian, sehingga hati kita dipenuhi firman Tuhan dan roh kita menjadi kuat, tubuh fisik kita juga menjadi kuat karena cukup dengan makanan. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Kak Madia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Firman Tuhan mengajar kami agar hati kami selalu diisi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan. Roh Kudus menolong saya untuk setia mendengar firman Tuhan, dan Roh Kudus menuntun saya untuk melakukan firman itu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Made yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Made dan juga adik-adik semua yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini adik-adik semuanya, kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan bagi adik-adik yang akan memberikan persembahan. Boleh minta tolong orang tuanya untuk ditransfer di bank di bawah ini. Silakan.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami akan memberikan persembahan. Berkati kami semuanya, berkati juga orang tua yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan sekolah minggu yang ada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik semuanya, saat ini kita akan berdoa penutup. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Kak Aris. Silakan Kak Aris. Salam adik-adik, puji Tuhan, kita sudah beribadah pada sore hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa mengucap syukur. Kami naikkan pujian syukur Tuhan kepadamu pada sore hari ini, karena Engkau sudah menuntun kami beribadah dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sempurnakan ibadah kami pada sore hari ini. Kami berdoa buat adik-adik yang mengikuti ibadah, Tuhan memberkati kehidupan mereka, istimewa iman mereka, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang ambil bagian pada sore hari ini, baik pemain musik, juru pujian, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan kami semua sore hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.